hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassallama tasliman katsira wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang surga. Pertemuan pekan lalu kita sudah menjelaskan kesalahan orang dalam meraih surga dengan cara fokus ibadah tanpa mempedulikan masalah muamalah, kadang-kadang mengharamkan sebagian yang telah Allah halalkan, mengharamkan daging, mengharamkan beberapa kesenangan dunia yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahkan mengharamkan dirinya untuk menikah, punya istri, punya anak dalam rangka fokus ibadah kepada Allah. Itu keliru, sudah kita jelaskan. Nah, para ahli surga setelah masuk ke dalam surga, apa yang mereka katakan? Ucapan mereka kebanyakan ucapan salam, hamdalah, tasbih. Dan itu disebabkan karena kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang mereka rasakan setelah sebelumnya mereka itu mengalami yang sebaliknya. Ketika di alam dunia orang-orang mukmin banyak mengalami penderitaan dari segala aspek. Aspek fisiknya, aspek psikisnya. Itu ketika di dunia. Ketika mencari ilmunya mereka mengalami kelelahan, keletihan, kepayahan, dan kadang kesedihan, penderitaan. Air mata dan keringat banyak menyertai orang-orang mukmin ketika mencari ilmu. Demikian juga ketika mengamalkan ilmu, mengajarkannya kepada orang, itu lebih berisiko karena berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang seringkali orang yang diberikan nasihat, ilmu, penjelasan, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, itu tidak otomatis menerima. Banyak yang menentang, memusuhi, bahkan menyerang, memberikan madarat secara fisik, teror secara psikis, dan seterusnya. Setelah alam dunia ini yang penuh kepedihan, kesedihan, kesulitan, penderitaan, nyeri perih dilalui, sampai mati masuk ke alam kubur. Di alam kubur mengalami fitnah yang luar biasa dahsyat yang disebut dengan fitnah kubur. Berupa pertanyaan dari munkar nakir yang sangat menakutkan dalam kondisi dan situasi sangat mengerikan. Setelah kiamat terjadi, kaum mukminin tetap mengalami kengerian, ketakutan di alam mahsyar. Sampai ketika umpamanya dihisab, ditimbang, dan menyeberang syirat. Mereka menyaksikan berbagai macam peristiwa yang mengerikan, menakutkan, dan juga menyedihkan. Sampai berakhir di tempat yang menyenangkan. Allah masukkan mereka ke dalam surga.
yang penuh dengan kenikmatan, dihilangkan kesedihan, ketakutan, kengerian, keresahan, kegelisahan. Lalu di dalam surga mereka melihat seluruh yang Allah telah janjikan untuk mereka berupa kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang tiada tara. Maka lisan mereka langsung bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan berseru bahwa apa yang Allah janjikan itu tentang surga itu benar. Allah itu tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 33 dan 34, kata Allah Azza wa Jalla, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassana fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kata Allah, berkatalah para ahli surga, hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Pembalas, Maha bersyukur, Maha berterima kasih. Di sini diisyaratkan dalam diri seorang mukmin ahli surga terkandung dua hal, dosa dan pahala. Dosanya diampuni oleh Allah, pahalanya dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih baik daripada amal baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya orang itu mengatakan, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami, yaitu Allah, Maha Pengampun, pengampun atas dosa-dosa kami, dan Maha Pembalas, Maha Syakur, Maha berterima kasih kepada kebaikan hamba-hambanya. Alladzi ahallana daral muqamah, yang telah menempatkan kami di negeri yang abadi, min fadlihi, dari karunia-Nya. Kami tidak pernah mengalami kelelahan, kebosanan, penderitaan, kesedihan di dalamnya sedikit pun. Di dalam surah Az-Zumar ayat 74, setelah orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Dan digiringlah orang-orang yang ketika di dunia dahulu bertakwa kepada Allah, digiring berkelompok-kelompok, ilal jannati zumara, menuju surga secara berkelompok-kelompok. Lalu setelah sampai disambut oleh para malaikat, lalu dimasukkan ke dalam surga, mereka melihat seluruh yang telah Allah janjikan kepada mereka. Di surga ada seluruh kenikmatan dan kelezatan, makanan yang amat sangat diinginkan, minuman yang sangat menggiurkan, dipan-dipan yang megah dan mewah dengan warna-warni yang indah. Ada wildan-wildan yang berputar-putar melayani para ahli surga, menyajikan makanan, minuman. Dan ada pasangan-pasangan bidadari-bidadari surga yang kecantikannya tidak ada bandingannya dengan wanita tercantik manapun di alam dunia ini. Semua itu Allah janjikan sejak sekarang dan Allah terangkan dalam Al-Quran. Sampai dalam surga seluruh yang Allah janjikan itu benar. Maka wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathna al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Kata Allah, berkatalah para ahli surga setelah mereka masuk ke dalam surga. Apa yang dikatakan oleh mereka? Segala puji bagi Allah
yang telah membenarkan janji-janjinya kepada kami, telah membuktikan kebenaran dari janjinya itu. Semua yang Allah janjikan itu nyata, mereka lihat, mereka nikmati, mereka rasakan. Wa awrathnal arda natabau minal jannah haitsu nasya, dan telah mewariskan kepada kami negeri di surga. Kami bebas sekehendak kami berbuat apapun kemanapun di surga tersebut. Tidak ada prosedur yang harus dilewati, pemeriksaan kalau di alam dunia. Kalau kita mau ke luar negeri, aduh ribetnya. Harus punya paspor. Bikin paspornya, ngantrinya lama, berbulan-bulan, biayanya besar. Mau perginya juga ke luar negeri harus mengajukan visa dulu terlebih dahulu ke negara yang kita akan tempati. Untuk mengajukan visa tersebut kita harus punya bukti booking tiket, booking hotel tempat kita menginap di sana, surat rekomendasi dari pengundang di sana kalau ada yang mengundang, dan seterusnya. Riweuh. Harus ada beli dulu asuransi minimal senilai sekian, $100.000 atau lebih gitu ya. Harus ada surat keterangan sehat dan seterusnya. Kadang-kadang harus divaksin terlebih dahulu sebelum berangkatnya. Nah, nanti setelah semuanya beres, visa udah keluar, tiket sudah dicetak, semuanya sudah lengkap. Masuk ke bandara diperiksa lagi, prosedural. Nah, kalau zaman Kiwari jangankan keluar negeri, keluar pulau saja diperiksa, ya enggak? Keluar pulau, keluar kota diperiksa. Keluar dari kota dicegat oleh para petugas Satgas COVID-19 dan seterusnya. Harus ada surat vaksin, minimal hasil swab gitu ya. Minimal antigen, syukur kalau PCR. Kemudian kalau mau keluar kota, ada nggak keperluan surat tugasnya apa? Riweuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi ini dari kehidupan kita ini, agar kita bisa menjalani kehidupan secara normal seperti dahulu. Agar kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di surga enggak disebut natabawwa'u minal jannah haitsu nasya. Kami bisa tinggal di surga tersebut, berangkat ke sana kemari, melakukan ini itu secara bebas sekehendak kami. Fa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 74 tentang orang ahli surga. Yang mereka katakan hamdalah alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan kebenaran janjinya kepada kami. Dan dalam surah Yunus ayat 10 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Seruan mereka di dalam surga membaca tasbih, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Tahiyyatuhum fiha, penghormatan mereka di kalangan mereka satu sama lain di dalam surga adalah salam, ucapan keselamatan. Dan akhir dari seruan mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkata para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ucapan para ahli surga, da'wahum fiha subhanakallahumma. Berkata Ibnu Jurayj bahwa
ucapan para ahli surga di dalam surga membaca tasbih subhanakallahumma. Dia mengatakan idza marra bihim thair yastahunahu. Kalau mereka itu berpapasan dengan burung yang sangat mereka inginkan, makanan di surga itu adalah daging burung. Mungkin di dunia ini daging burung jarang diminati, ya enggak? Kalau toh ada, enggak semua orang suka. Lebih banyak peminat daging ayam atau sapi atau kambing gitu. Burung mah jarang. Ada 1-2 restoran yang menyajikan burung, tapi enggak semuanya ada, jarang. Tapi di akhirat makanan yang sangat diinginkan oleh ahli surga adalah daging burung. Ketika mereka melihat burung yang sangat mereka inginkan untuk mereka makan, mereka cuma mengatakan subhanakallahumma. Maka apa yang terjadi? Fayatihimul malak bima yastahunahu fayusallimu alaihim fayarudduna alaih. Datanglah para malaikat membawakan daging burung yang mereka inginkan. Lalu malaikat itu bersalam kepada mereka dan mereka menjawab salamnya, dan itu yang dimaksud wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan yang diungkapkan oleh mereka di dalamnya adalah salam, ucapan keselamatan. Fa idza akalu hamadullaha rabbahum. Kalau mereka selesai makan, saking nikmatnya itu makanannya, mereka bertahmid memuji Allah, dan itulah yang dimaksud dengan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari seruan mereka itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berkata Maqatil bin Hayyan rahimahullahu ta'ala, idza arada ahlul jannati ayyad'u bi ta'am qala ahaduhum subhanakallahumma. Apabila ahli surga menginginkan suatu makanan, mereka tinggal berseru subhanakallahumma. Lalu fayaqumu ala ahadim asyratu alafi khadimin ma kulli khadimin sahafa min dhahabin fiha ta'amun laysa fil ukhra fayakuluhu minhunna kullahunna. Apabila ahli surga di dalam surga menginginkan makanan, mereka hanya mengatakan subhanakallahumma, maka berdirilah 10.000 malaikat yang melayani mereka. Setiap malaikat membawa nampan atau piring dari emas, di dalamnya ada satu makanan yang tidak ada di nampan lain. Satu nampan berisi satu jenis makanan. Ini ada 10.000 nampan. Satu nampan dengan nampan lain makanannya berbeda. Mereka makan seluruhnya. Atau merenan kemerkaan. Kemerkaan itu kekenyangan banget. Enggak. Sampai ungap, sampai susah bergerak, itu mah di dunia. Ya, di dunia semua kenikmatan ada batasnya. Lapar lalu makan dengan makanan yang enak, nikmat. Tapi nikmat itu cuma piring pertama, sepiring pertama. Setelah itu nambah lagi sepiring kedua, kadar kenikmatannya berkurang. Piring ketiga berkurang, piring keempat sudah diwawal-wawal, dipaksa-paksa makan, gak akan terasa nikmat lagi, sudah ada batasnya. Itu di dunia. Semua kenikmatan di dunia hanya sesaat, hanya sebentar. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat minum, nikmat istirahat. Kalau umpah tidur baru ke nikmat, kalau kita ngantuk, lelah, tidur, nyenyak. Coba tidur terus, nggak ngantuk, nggak lelah, berbaring di perem-perem, pusing yang ada. Nggak nikmat lagi. Jadi semuanya ada kebatas dari seluruh kenikmatan. Setelah sampai pada batas itu nggak nikmat lagi. Kalau di surga tidak.
Di surga makan bukan karena lapar, bukan karena ingin sehat, bukan juga karena ingin kuat. Mereka sudah sehat, kuat. Mereka makan minum itu murni hanya untuk merasakan nikmatnya makanan dan minuman. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza arada ahdhum ayadwa bisyai' qala subhanakallahumma." Apabila mereka menginginkan sesuatu, mereka tinggal para ahli surga, kalau menginginkan sesuatu tinggal berkata Allahumma subhanakallahumma. Kemudian datang malaikat menyampaikan salam, membawa apa yang mereka inginkan. Sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan mereka ketika berjumpa dengan para malaikat adalah salam. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qila salaman salama. Mereka di surga itu tidak mendengar ucapan yang sia-sia, apalagi ucapan yang dosa, kecuali ucapan keselamatan. Salam, salam. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Keselamatan di dalamnya merupakan ucapan dari Rabb yang Maha Rahim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin salamun alaikum. Para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu di surga lalu mengatakan salamun alaikum. Sama dengan wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan keterpujian Allah abadi sampai ke akhirat nanti. Jadi setelah mereka menginginkan sesuatu, mengucapkan subhanakallahumma, para malaikat datang membawa apapun yang mereka inginkan. Lalu mereka makan dengan nikmat, dengan lahap. Setelah selesai mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Pas para malaikat datang mengucapkan salam. Sebelum mereka menginginkan sesuatu mereka tasbih. Subhanakallahumma. Datang malaikat mengucapkan salam, dijawab lagi salamnya. Makan dengan nikmat, setelah makan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan keabadian Allah dalam hal keterpujian. Makanya Allah Azza wa Jalla sering memuji dirinya dalam segala hal. Ketika Allah menurunkan kitab wahyu kepada para nabi, Allah mengucapkan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Demikian juga ketika menciptakan langit dan bumi, Allah hamdalah. Memuji dirinya, Allah menyatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menunjukkan keterpujian Allah dalam segala hal, baik di dunia sampai juga ke akhirat dalam segala keadaan. Makanya inilah yang diilhamkan oleh Allah kepada para ahli surga seperti yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di surga ahli surga bertasbih, ahli surga bertahmid, ahli surga berzikir. Tasbihnya, tahmidnya, zikirnya bukan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab di akhirat tidak ada lagi ibadah, tapi merupakan kenikmatan rohaniyah yang tidak ada taranya. Peribahasa ini peribahasa dalam bahasa, bukan ayat, bukan hadis. Man ahabba syai'an aktsara bidzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, pasti sesuatu atau orang yang dicintai itu akan banyak-banyak disebut.
Di dunia begitu. Anak kecil yang paling dekat kepadanya adalah mamanya, ibunya, emaknya. Kalau ada apa-apa, nangis atau jauh dari emaknya yang disebut emaknya, mama, ibu, emak, dan seterusnya. Seorang remaja yang sedang jatuh cinta kepada pasangannya, dah sering disebut. Disebut secara lisan, ditulis dalam bentuk tulisan, dibuat status, dan seterusnya. Seorang mukmin di surga yang mereka cintai hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tak heran kalau banyak disebut dalam konteks memujinya, mensucikannya, dan seterusnya. Oleh karena itulah maka dalam hadis disebutkan inna ahlal jannati yulhamuna tasbih wa tahmid kama yulhamuna nafas. Sesungguhnya ahli surga diilhamkan untuk bertasbih, bertahmid sebagaimana diilhamkan untuk bernafas. Kita di alam dunia bernafas ini nggak difikirkan, nggak diikhtiarkan. Nggak harus lelah, nggak harus menghalangi aktivitas lain, ngobrol. Ketika bicara, kita nggak pernah bilang, sebentar saya mau nafas dulu. Lalu narik nafas, lalu ngomong. Enggak. Pas umpamanya makan, nafas normal saja. Ketika tidur dalam keadaan tidak sadar, bahkan ketika pingsan, nafas normal, biasa saja. Kecuali yang sakit, yang ada gangguan pernafasan, iya harus dibantu oleh alat, oleh oksigen, oleh alat alat pernafasan eta teh. Inhaler bukan alat. Inhaler mah itu merek ya. Alat pernafasan yang kalau sesak ada alatnya. Lupalah. Tak etalah pokoknya. Ventilator. Tapi bagi yang normal nafas itu nggak difikirkan, nggak diikhtiarkan. Otomatis saja. Kadang-kadang atau seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini bernapas secara otomatis. Diilhamkan oleh Allah. Seperti itu pula ahli surga diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid. Itu karena apa? Karena otomatis melihat nikmat Allah Azza wa Jalla yang banyak. Wa innama yakunu dzalika kadzalika lima yarawna min tazayudi ni'amillahi alaihim. Itu ketika mereka melihat tambahan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada mereka di surga. Yang disebutkan falaisa laha inqidha wala amad. Tidak ada akhirnya, tidak ada tamatnya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga. Kalau di dunia ada tamatnya. Kesehatan seringkali dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sakit, ada yang sembuh diberikan lagi. Seluruh kenikmatan dicabut oleh Allah dengan kematian. Makanya kematian disebut dengan sebutan hadimul ladzat. Hadimul ladzat itu penghancur semua kelezatan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur semua kelezatan, yaitu kematian. Kelezatan, kenikmatan yang ada di dunia ada akhirnya suatu saat dicabut oleh Allah. Nikmat sehat dicabut jadi sakit. Nikmat muda dicabut jadi tua. Nikmat apalagi hidup dan kehidupan dicabut dengan kematian. Apabila di surga maka nikmatnya tak berhenti. Kemudaannya tidak berubah menjadi tua. Kesehatannya tidak dibarengi dengan sakit. Kehidupannya tidak diakhiri dengan kematian. Itu di dalam surga. Bahkan bukan sekadar sakit apalagi mati. Lelah pun tidak, capek pun tidak, bosan pun tidak. Dan bete pun tidak. Kalau di dunia senikmat apapun ada bosannya. Jangan dikira para konglomerat yang
rumahnya menyamai istana para raja, segala macam mewah, segala macam tersedia, segala macam dilayani. Jangan dikira mereka tidak bosan dengan kehidupan seperti itu. Bosan. Makanya tak heran kalau umpamanya ada berita orang-orang yang seperti itu mencari pelarian ke narkoba. Demikianlah para pendengar sekalian, kita akan jeda dulu. Setelah beres jeda kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam kajian Islam ilmiah secara langsung, pembahasan kitab Al-Usul As-Salasa bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab di mana antum dapat bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk melalui line telepon di nomor 022886862637. Kita angkat langsung saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan. Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya masalah tema ucapan ahli surga. Bagaimana kiat-kiat apa, karena di surga selalu menyenangkan. Kalau minta apa-apa tinggal mengucapkan subhanallahumma. Nah, sekarang yang saya tanyakan, untuk kehidupan di dunia ini apa yang harus kita kerjakan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, maaf, kajian tadi malam yang disalurkan ke luar negeri, ada pertanyaan dari Saudi Arabia, kelompok kajian Arabia mengenai kekerasan terhadap anak. Bagaimana sampai saya bisa menangis dengarkan itu? Kiat-kiat apa yang harus diajarkan kepada anak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan di dunia sekarang ini? Ya ibadah Pak dan amal soleh. Laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi semua larangannya. Baik perintah yang wajib termasuk yang sunnah. Baik larangan yang makruh apalagi yang haram. Isi waktu-waktu luang kita dengan mencari ilmu, membaca Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Karena semua waktu sebenarnya luang. Semua waktu untuk itu. Nah, dan jangan lupakan bagian kita di dunia. Tapi prioritaskan akhirat. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kamu apa-apa yang Allah berikan kepada kamu untuk kebahagiaanmu di akhirat. Ini yang prioritas. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Di dunianya prioritas kedua. Pertamanya akhirat. Dan kepentingan dunia kita sebagai wasilah untuk meraih keuntungan akhirat. Isi masa-masa hidup kita hanya dengan ibadah. Karena untuk itu kita diciptakan nama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Laksanakan perintahnya, jauhi semua larangannya. Taati dia, jangan dimaksiati. Berbuatlah sebanyak mungkin amal soleh dan kebaikan dan jauhi semua kemungkaran dan amal-amal yang salah. Itulah yang kelak akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tadi malam ada orang tua yang memukul anaknya. Kemudian dia merasa bersalah, mau bertobat, gimana tobatnya? Saya sudah jelaskan. Kalau memukulnya karena melaksanakan syariat, bukan kesalahan, tapi pahala.
Anak setelah 10 tahun gak mau sholat, pukul. Itu berpahala karena melaksanakan perintah Nabi SAW. Wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Pukul mereka kalau tidak mau sholat setelah usia 10 tahun. Itu perintah Nabi SAW. Bahkan para sahabat kalau anak-anaknya walaupun usia 6 atau 7 tahun melanggar janjinya, tidak menunaikan amanahnya, dipukul. Sebagaimana Imam Bukhari menerangkan hal itu dalam kitab sahihnya seperti yang dituturkan oleh Imam Az-Zuhri. Kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Mereka memukuli kami karena urusan janji dan amanah. Cuma kadar pukulannya harus sebanding dengan apa? Dengan kesalahannya. Dan itu pendidikan. Ancaman bagaimanapun perlu. Dan itu metodologi Allah Azza wa Jalla dalam menerapkan syariat ini. Allah menerapkan ancaman di dunia, potong tangan bagi pencuri, dijilid bagi para pezinah yang lajang dan bujang, dirajam bagi yang pernah nikah, dicambuk bagi pemabuk. Di dunia itu ancaman bukan ya? Di akhirat atau di alam kubur sampai ke akhirat ada azab yang pedih. Itu ancaman bukan? Iya, ancaman. Seringkali Allah menerangkan dahsyatnya siksa di alam akhirat nanti yang mengerikan. Ya, ancaman. Karena ancaman dahsyat tersebut orang takut untuk melanggar. Menakut-nakuti dengan ancamanlah metodologi Allah di dalam menerapkan aturannya. Oleh karena itu tidak salah apabila kita pun demikian. Memberi warning, peringatan dan dijanjikan hukuman kalau anak kita melakukan kesalahan yang sifatnya syar'i. Ada hukuman. Salah satu bentuk hukumannya adalah pukulan. Tidak sholat dipukul. Tidak menunaikan janji dan amanah juga dipukul. Dan seterusnya, suami ke istri juga ada pukulan yang diterangkan dalam Al-Quran. Wadribuhunna. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Karena itulah maka muncul rasa takut. Istri takut ke suami, ya, anak-anak takut ke orang tua. Salah satunya adalah ada pukulan. Yang tidak boleh adalah zalim. Zalim itu anak tidak salah dipukul, sedikit-sedikit dipukul, disintrik, disentil. Atau kesalahan yang tidak boleh dihukum dengan cara dipukul, ini malah dipukul. Atau kesalahannya sedikit tapi dipukul melebihi kadar kesalahan. Itu yang zalim, itu yang KDRT. Sampai umpamanya berbekas. Ada bekas tangan di tubuh si anak, bekas pukulan. Menunjukkan keras banget. Ya, itu mah sebuah pelanggaran. Sebuah penyimpangan. Dosa enggak? Ya dosa. Seperti yang sudah kita terangkan, Nabi SAW menyatakan, kalau pukulanmu sebanding dengan kesalahannya, maka kamu tidak berpahala ataupun tidak dosa. Kalau hukumanmu lebih ringan dari kesalahannya, maka kamu berpahala. Tapi kalau hukumanmu lebih berat dari kesalahannya, kamu berdosa. Nah, adapun kalau tidak salah si anak kemudian dipukul atau salah dengan kesalahan yang kecil lalu dipukul dengan kadar pukulan melebihi kesalahannya, itu yang termasuk yang terlarang dan dosa ya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Yana di Sindangkerta. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar ada jin turunan? Semenjak saya sering mengikuti kajian sunnah, bagian perut saya sering sakit. Apakah ini akibat jin turunan dari bapak yang dulu qadarullah sering ke dukun? Apakah boleh kita pergi ke peruqyah sunnah untuk menghilangkan pengaruh jin turunan ini Ustaz? Silakan. Barakallahu fiik. Yang dimaksud jin turunan itu mungkin si jin tersebut nurun dari kakeknya ke bapaknya ke anaknya terus ke cucunya, begitu? Ya. Salah satu di antara fenomena adanya hal ini adalah apa yang kita sebut dengan indigo. Kadang-kadang anak-anak kecil sudah bisa melihat makhluk-makhluk yang disebut dengan astral, makhluk gaib dari kalangan jin.
Padahal tidak belajar sebelumnya. Anak kecil kok belajar gimana? Tapi otomatis ada. Nah itu salah satu di antara warisan. Jadi dahulu ayahnya, kakeknya, buyutnya atau turunannya ke atas. Kalau ke atas bukan turunan, apa ya? Turunan makan ke bawah, tanjakan gitu. Tanjakannya ke atas. Mungkin kakeknya, buyutnya dan seterusnya ke atas. Pernah ada yang menjadi dukun atau tukang sihir. Kemudian mengadakan perjanjian dengan jinnya. Salah satu di antara poin perjanjian itu adalah kalau orang si dukun tersebut mati, maka jin yang selama ini menyertainya, membantunya akan turun ke anak cucu turunannya yang memenuhi kriteria tertentu yang disepakati. Tidak selalu ke anaknya. Mungkin anaknya tidak ada yang indigo. Tapi mungkin cucunya atau buyutnya, cicitnya ke bawah. Jadi ketika ada lahir anak turunannya atau cucunya mungkin yang sesuai dengan kriteria, nah si jin tersebut langsung nempel di turunannya tersebut. Lalu si anak ini bisa memiliki keluar biasaan yang jarang dimiliki oleh orang. Nurun, ya mungkin nurun. Nah, si jin ini setan dari kalangan bangsa jin bereaksi dengan reaksi yang menyakitkan ketika si anak ini melakukan sesuatu yang dibenci oleh mereka, oleh setan. Seperti ibadah, seperti belajar tauhid, belajar akidah, belajar menghafal Al-Quran, berzikir, bereaksi. Sehingga mungkin ada keluhan-keluhan tertentu. Mungkin. Tapi untuk memastikan, coba periksa ke dokter. Siapa tahu itu mah. Siapa tahu itu ada sesuatu di alat-alat pencernaannya. Jangan dulu langsung ditembelehkan, kata orang Sunda. Apa ditembelehkan? Dituduhkan ya. Dituduhkan ke jin. Ini nggak salah si eta. Kata jin, suudon ke saya nggak apa-apa kok. Ternyata itu mungkin bakteri, mungkin kuman, mungkin virus, mungkin ya ada kerusakan organ pencernaan yang menyebabkan sakit. Periksakan dulu. Oh, saya sudah berkali-kali ke dokter. Dokter apa? Dokter umum. Coba ke dokter spesialis. Dokter spesialis seringkali menemukan penyakit yang tidak ditemukan oleh dokter umum biasa. Kadang-kadang dokter spesialis nggak menemukan, tapi kenapa ada keluhan? Ada lagi subspesialis. Umpamanya ada dokter umum, ada yang sakit, nggak ketahuan apa sakitnya. Lalu pergi ke dokter spesialis internis umpamanya. Diperiksa, nggak ada keluhan apa-apa. Jangan ini pasti sihir, ini pasti jin. Enggak, ada yang subspesialis lagi. Nah dengan itu ketemu mungkin ya, dengan alat yang mungkin lebih canggih. Anak saya dulu pernah sakit perutnya pas saya mau umroh, koper sudah di mobil, malam itu tinggal berangkat. Sore harinya mencerit-cerit. Dibawa ke dokter umum biasa. Nggak ada apa-apa. Dibawa ke dokter spesialis. Nggak ketemu apa. Sampai dibawa ke Hasan Sadikin. Kebetulan ada alhamdulillah kawan atau jamaah kita yang subspesialis. Kandungan atau masalah kerahiman. Oh, ketemu di sini ada sesuatu. Itu tadi tidak ditemukan oleh spesialis, apalagi oleh dokter umum, oleh subspesialis ya baru ketemu. Nah, diobati di sana. Damang, alhamdulillah. Jadi jangan dulu menuduh itu sihir, itu jin, suudzon ke bangsa jin. Periksakan dulu. Kalau semua peralatan canggih dari dunia kedokteran sudah dikerahkan dan ternyata tidak ditemukan apa-apa, normal semuanya. Nah, baru kemungkinan itu ada, ya. Bagaimana caranya? Meruqyah diri sendiri. Ruqyah mandiri. Sebaiknya itu, kalau diruqyah sama orang lain,
Pas umpamanya ketika diruqyah jinnya sedang tidak ada. Sedang pelesir, mungkin sedang jalan-jalan. Gak ada reaksi. Ketika si peruqyah itu pergi, jinnya datang lagi, kambuh lagi. Jadi yang paling efektif adalah apa? Meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, secara amali ya. Seringkali meruqyah diri sendiri, berzikir di setiap waktu, sesering yang kita bisa. Itu yang pertama. Baca Al-Quran sering mungkin, meniatkan diri meruqyah. Ketika meruqyah membaca Al-Quran, niatkan ruqyah. Bukan sekedar niat membaca Al-Quran, niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Nah, pelajari tauhid. Dengan mempelajari tauhid, tertanam tauhid dan akidah yang lurus dalam jiwa kita, terapkan seluruh sunnah Rasul, itu yang mengusir keberadaan setan dari kalangan jin dalam tubuh kita yang mungkin diwariskan dari nenek moyang kita. Entah ke generasi keberapa di atas kita. Terwariskan ke kita, menetap dalam diri kita. Bisa diusir? Bisa. Tanamkan tauhid, tanamkan akidah, tegakkan sunnah dalam kehidupan kita. Banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak dipakai sholat. Gak akan betah. Coba sekarang di rumah kita. Di rumah kita nih. Di rumah kita ini gak ada gambar, gak ada musik, gak ada nyanyian, gak ada TV yang kayak begitu. Yang ada apa? Yang ada TV di setel ceramah, murotal. Yang ada di dalamnya ada bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh seluruh penghuni rumah. Sholat bareng berjamaah. Di musim pandemi nggak ke masjid, berjamaah di masjid. Ada orang yang jarang ibadah, apalagi anti kepada kita, tinggal di rumah kita seperti itu, nggak akan betah tuh. Dia inginnya mendengarkan musik dan nyanyian, menonton dangdut yang sensual. Dia inginnya hura-hura, merokok gitu ya. Nah, di sana dilarang. Dan gak akan betah, keluar tuh. Sama daripada tinggal di rumah mewah dan megah, tapi dalamnya ada Al-Quran, ada ibadah, ada pengajian. Nah, mending ngontrak walaupun di rumah petak sendirian, bebas. Mau minum, mau ngerokok, mau ngedrag segala macam. Mau dangdutan, mau jingkrak-jingkrak. Bisa begitu. Ini juga sama. Jiwa kita ibarat rumah bagi setan dari kalangan bangsa jin. Kalau jiwa kotor, ya jauh dari akidah, jauh dari tauhid, jauh dari ibadah, jauh dari pengamalan sunnah Nabi SAW, kerjanya dosa maksiat, betah setan di sana. Tapi kalau jiwa ini dibawa ibadah, membaca Al-Quran, akan betah, lari dia, meninggalkan kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar atau pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan yang akan bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 86862637. Kami persilahkan untuk kembali mencoba menelpon di nomor 022 86862637. Baik, sambil menunggu kita angkat pertanyaan dari pemirsa MKSS TV di Semarang, Ustadz. Bismillah, semoga Ustadz beserta tim selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, izin bertanya, apakah di surga ada larangan yang tidak boleh dilakukan, seperti kisahnya Nabi Adam yang memakan buah dari pohon lalu dikeluarkan dari surga? Mohon penjelasannya tersebut Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan. Pemirsa MKSS Semarang, TV MKSS, baru dengar tuh. Alhamdulillah. Kelak di surga ada nggak larangan seperti yang terjadi pada Adam alaihissalatu wassalam? Ada buah yang dilarang didekati? Tidak ada. Kalau nanti tidak ada. Surga adalah urusan yang sifatnya gaib, yang tidak tidak boleh berbicara tentang surga.
kecuali melalui informasi dari yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau dahulu zaman Adam di surga ada buah yang dilarang untuk didekati. Ketika didekati dan dimakan menyebabkan Adam terusir, iya. Tapi tidak ada keterangan baik Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih bahwa kelak orang-orang mukmin setelah masuk surga ada satu larangan. Yang apabila larangan itu dilanggar terusir lagi, enggak ada lagi. Seandainya ada, bisa-bisa semua terusir lagi. Karena apa? Karena orang sekali bersukualitas Nabi Adam alaihissalam saja itu melanggar. Itu pertama. Yang kedua, ada setan dahulu yang memprovokasi. Kalau nanti nggak ada, iblis laknatullahi alaih beserta anak turunannya dari kalangan bangsa jin itu nggak ke surga, sudah di neraka, nggak bisa keluar, nggak bisa menghasut para ahli surga. Oleh karena itu tidak didapati keterangan baik dalam Al-Quran ataupun sunnah yang sahihah bahwa kelak orang-orang mukmin setelah masuk surga ada larangan yang nggak boleh dilanggar, yang bila dilanggar terusir lagi enggak. Itu mereka akan selama-lamanya berada dalam surga tanpa ada hentinya. Maka jangan khawatir lagi ada episode kedua. Dan nanti di surga itu ada larangan, pas kita langgar, kita keduniakan lagi seperti Adam. Enggak. Tidak akan ada episode kedua. Karena tidak diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Oh siapa tahu ada. Jangan siapa tahu, ini urusan gaib. Jangan diraba-raba, diduga-duga. Perkara gaib hanya boleh diketahui, dibicarakan melalui dalil dari yang maha mengetahui yang gaib. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Silakan bisa menelpon di nomor 022-8686-2637. Kami berikan kesempatan kepada pemirsa yang tadi sudah masuk tapi terputus kembali, silakan bisa ke nomor 022-8686-2637. Baik, tampaknya belum masuk. Pertanyaan selanjutnya Ustadz melalui pesan singkat dari Tama di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah salah jika menganggap fokus mencari dunia bisa melalaikan akhirat? Karena terkadang kalau sedang fokus jadi terlalaikan ketika waktunya ibadah. Mohon nasihat Ustadz, jazakallahu khair. Silakan. Ya wa jazakallahu khair, Tama di Jakarta, barakallahu fik. Tujuan utama kita hidup bahagia selama-lamanya di akhirat. Karena itulah hakikat dari kehidupan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Nggak ada akhirnya. Kalau di dunia ada akhirnya. Nabi SAW menyatakan ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia itu ladang bagi akhirat. Maka gunakan semua apa yang kita miliki di dunia sebagai bekal untuk bisa bahagia di akhirat. Kita diberi kekayaan, uang, ataupun yang sejenisnya. Selain uang, bisa kendaraan, bisa rumah, bisa tanah. Maka jadikan itu sebagai alat untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, pakai menolong orang, pakai membantu dakwah, penyebaran dakwah, membangun masjid, pesantren, madrasah, dan yang sejenisnya. Kita juga di sini lagi membangun pesantren. Banyak alhamdulillah para donatur yang mendonasikan sebagian dari hartanya. Ada yang ratusan juta, segala macam ya, alhamdulillah. Itu jadi celengan bagi dia, tabungan bagi dia di akhirat nanti. Kekuasaan juga begitu. Termasuk ketika kita bekerja, fokus. Dapat uang? Ya iyalah dapat. Maka niatkan agar fokusnya kita dalam bekerja menjadi ibadah. Pertama,
bahwa niatkan uang yang kelak kita dapat untuk meraih ridha Allah dengan cara dizakati, diinfakkan, disedekahkan dan dipakai untuk menunaikan kewajiban kepada istri dan anak-anak. Memberi kepada istri dan anak itu infak yang pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu infakkan kepada fuqara, masakin, anak yatim, dan 1 dinar yang kamu infakkan kepada istrimu, yang lebih besarlah 1 dinar yang kamu infakkan kepada istrimu. Pahalanya lebih besar. Dengan catatan itu untuk kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok istri dan anak sudah terpenuhi lalu ada sisa, ya silakan berinfak kepada selain keluarga. Jangan sampai melimpah banget tapi nggak mau infak kepada yang lain dengan alasan kata hadis Nabi SAW, infak kepada istri dan anak itu terbesar, makanya semuanya diberikan. Pelit itu mah. Kalau banyak tersisa dari kebutuhan pokok anak istri, ya keluarkan kepada orang lain, ya. Terutama kepentingan-kepentingan fisabilillah. Jadi kerja dalam rangka itu pertama. Kedua, dalam rangka menunaikan janji yang sudah disepakati antara kita dengan pihak lain. Ketika kita bekerja kan kita tekan kontrak, itu perjanjian. Al-muslimuna ala syurutim, orang-orang muslim itu harus berpegang teguh kepada syarat yang mereka sepakati. Kerja umpamanya masuk jam 8, kemudian pulangnya jam 4. Jangan dikorupsi waktu itu. Selama jam-jam tersebut ada istirahat sebentar jam 12 sampai jam 1. Silakan penuhi itu untuk makan siang, untuk sholat. Menunaikan hak pribadi silakan. Di luar jam itu alias di dalam jam kerja, tunaikan hak-hak orang yang berjanji atau mengadakan perjanjian dengan kita. Nggak boleh diambil untuk kepentingan pribadi walaupun pribadi tersebut ibadah. Umpamanya sholat duha di tengah jam kerja, membaca Al-Quran di tengah jam kerja. Sholat duha, membaca Al-Quran adalah sunnah. Sedangkan waktu tersebut adalah kewajiban bagi kita untuk bekerja di tempat kita bekerja tersebut. Ada pahala di sana, ada pahala menunaikan janji, pahala mencari nafkah untuk anak istri, pahala untuk kelak berinfak fisabilillah dan seterusnya. Otomatis karena bekerja tersebut sebagai alat untuk meraih kebahagiaan akhirat, maka urusan akhirat tidak akan diabaikan selama bekerja. Hak Allah lebih utama untuk ditunaikan. Kalau umpama sedang bekerja, ada adzan berkumandang, tinggalkan dulu. Hak Allah ditunaikan terlebih dahulu, walaupun itu masih jam kerja. Seperti contohnya umpamanya asar jam 3 belum saatnya pulang tuh. Masih jam kerja tapi sudah berkumandang. Tinggalkan pekerjaan. Karena menunaikan hak Allah lebih dahulukan daripada menunaikan hak manusia. Walaupun ada larangan, dilarang meninggalkan pekerjaan di jam-jam kerja. Tinggalkan. Kalau untuk menunaikan sholat fardu. Demikian juga umpamanya kalau ada kadang-kadang ada waktu sholat zuhur jam 11:30 di bulan tertentu ya. Itu masih jam kerja tapi 11:30 sudah berkumandang adzan. Tinggalkan pekerjaan itu. Loh kan kita sudah berjanji dengan orang untuk tetap, ya tapi janji dengan Allah harus lebih ditepati terlebih dahulu sebelum janji dengan manusia manapun, sehebat apapun manusia itu. Nah, baru dosa kalau umpamanya adzan berkumandang, hak Allah harus ditunaikan tapi diabaikan untuk menunaikan hak manusia, itu baru dosa. Apalagi kalau umpamanya kita bebas seperti WFH. Ada aturan bebas asal ini pekerjaan selesai. Jangan sampai mengabaikan ibadah. Waktunya sholat zuhur dulu. Waktunya asar dulu. Ya silakan.
maka itu yang terlarang. Ketika hak Allah wajib ditunaikan tetap kita fokus kerja, itu berdosa, ya. Ya, cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.